Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dengan NIM 2307006. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai uh, uh, penjadwalan proyek. Di sini ada tabel penjadwalan proyek. Uh, ada 10 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas A. Preceding activitiesnya tidak ada. Maksud dari sini preceding activity ini dia tidak harus selesai aktivitas sebelumnya terlebih dahulu. Dan di sini ada durasinya 12 hari. Kemudian ada aktivitas B dengan preceding activity-nya A dengan durasi 8 hari. Kemudian ada aktivitas C. Pada aktivitas C ini dia juga tidak ada preceding activity-nya dengan durasi 23 hari. Kemudian ada aktivitas C, aktivitas D. Pada aktivitas D ini dia harus selesai terlebih dahulu aktivitas B baru bisa mulai jalan aktivitas D dengan durasi 25 hari. Next ada aktivitas E dan kemudian Ah, ah, aktivitas C dan D ini harus selesai terlebih dahulu, baru mulai bisa aktivitas E dilakukan dengan durasi 8 hari. Kemudian ada aktivitas F. Aktivitas F, preceding activity-nya itu aktivitas E dengan durasi waktu 6 hari. Kemudian ada aktivitas G sama dengan pada aktivitas F tadi, dia juga harus selesai pada aktivitas E terlebih dahulu dengan durasi 35 hari. Kemudian ada aktivitas H. Aktivitas H ah, bisa berjalan setelah aktivitas F selesai dengan durasi waktu 30 hari. Kemudian ada aktivitas I, sama seperti yang aktivitas H, dia juga harus selesai aktivitas F terlebih dahulu dengan durasi waktu 23 hari. Kemudian ada aktivitas J. Aktivitas J ini kita harus menyelesaikan aktivitas H, I, dan G terlebih dahulu agar bisa melakukan aktivitas J dengan durasi waktu 20 hari. Nah, adapun adapun total dari aktivitas kita ini ada 90 hari untuk kita apakan kepada customer. Kemudian kita akan melakukan diagram tentang apakah waktu yang kita butuhkan bisa lebih cepat atau lebih lama. Kemudian di sini ada diagram per atau CPM. Yang pertama, pada aktivitas A dimulai pada hari ke 0. Waktu mulai paling cepatnya itu hari ke 0. Kemudian waktu selesai paling cepatnya itu 12 hari dengan durasi waktu 12 hari. Kemudian ada waktu mulai paling cepat, paling lambatnya itu di hari ke 0 dan waktu selesai paling lambatnya itu di hari ke 12. Dan di sini ada aktivitas B. Aktivitas B ini bisa dikerjakan ketika aktivitas A sudah selesai. Maka waktu mulainya itu di hari ke 12 dan waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke 20. Aktivitas B ini durasi waktunya itu 8 hari. Dan untuk filter startnya itu 12 hari dan untuk waktu selesai paling lambatnya itu 20 hari. Kemudian ada aktivitas C. Aktivitas C ini kita tidak harus menunggu aktivitas A terlebih dahulu selesai. Maka aktivitas C ini kita mulai pada hari ke 0 dengan
Durasi waktunya yaitu 23 hari. Waktu mulai paling cepatnya itu dari- eh, eh, dan maaf, dengan waktu selesai paling cepatnya itu 23 hari, dan untuk litas startnya itu 22 hari, dan uh, waktu selesai paling lambatnya 45 hari. Kemudian di sini ada aktivitas D. Pada aktivitas D ini kita bisa mulai mengerjakannya itu setelah aktivitas B selesai. Ah, dan aktivitas B tadi selesainya itu 20 hari. Maka aktivitas D ini waktu mulai paling cepatnya itu 20 hari dengan durasi waktu 25 hari. Dan untuk waktu selesai paling cepatnya itu yang 45 hari. Dan liter start aktivitas D ini dia 20 hari. Ah, Kemudian waktu selesai paling lambatnya 45 hari. Kemudian ada aktivitas E. Kita bisa mulai melakukan kita bisa mulai melakukan aktivitas E ini setelah aktivitas C sama D selesai terlebih dahulu. Aktivitas C tadi selesainya itu di hari ke-23, dan aktivitas D itu 45 hari. Maka aktivitas D ini kita bisa mulai mengerjakan paling cepatnya itu 45 hari dikarenakan aktivitas D ini paling lambat tadi 45 hari. Dengan aktivitas E ini durasi waktu 8 hari dan waktu selesai paling cepatnya itu 53 hari. Untuk waktu mulai paling lambatnya 45 hari, sedangkan waktu selesai paling lambatnya 53 hari. Kemudian ada aktivitas F. Aktivitas F kita dapat melakukan aktivitasnya itu setelah aktivitas E selesai. Aktivitas E selesai tadi itu di hari ke-53, maka aktivitas F uh, waktu mulai paling cepatnya itu 53 di hari ke-53. Dengan early startnya eh dengan waktu selesai paling cepatnya itu 59 hari dengan durasi waktu 6 hari. Kemudian ada waktu mulai paling lambatnya yaitu 53 hari, sedangkan waktu selesai paling lambatnya 59 hari. Eh, Kemudian ada aktivitas G. Pada aktivitas G ini ah, bisa dikerjakan setelah aktivitas E selesai terlebih dahulu. Maka aktivitas G ini ah, kita dapat memulai paling cepatnya itu di hari ke-53 dikarenakan aktivitas E tadi itu waktu selesai paling cepatnya itu 50 di hari ke-53. Aktivitas G ini durasi waktunya ada 35 hari dengan waktu selesai paling cepatnya itu 88 hari. Sedangkan liter startnya itu di hari ke-54 dan untuk waktu selesai paling lambatnya 89 hari. Kemudian ada aktivitas H. Aktivitas H ini kita bisa mulai mengerjakannya setelah aktivitas F selesai. Aktivitas F tadi selesai paling cepatnya itu di hari ke-59, maka aktivitas H ini kita dapat mulai paling cepat itu di hari ke-59 dengan durasi waktu 30 hari, maka waktu selesai paling cepatnya itu 89 hari. Ah, untuk aktivitas saya ini waktu mulai paling lambatnya itu 59 hari, sedangkan waktu selesai paling lambatnya 89 hari. Kemudian ada aktivitas I. Sama seperti aktivitas A tadi, aktivitas ini juga kita bisa mulai melakukan aktivitas ini setelah aktivitas F selesai terlebih dahulu. Maka
Aktivitas ini juga kita mulai dapat melakukannya itu di hari ke-59. Itu mulai paling cepatnya dengan durasi waktunya 25 hari. Kemudian waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-82. Sedangkan liter start dari aktivitas ini yaitu 66 hari. Dan waktu selesai paling lambatnya 89 hari. Kemudian ada aktivitas J. Aktivitas J ini kita dapat mulai melakukan aktivitas J ini setelah aktivitas H, I, dan J ini selesai terlebih dahulu. Maka aktivitas J ini kita bisa melakukan yaitu di hari ke-89. Nah, dikarenakan aktivitas H tadi itu dia paling cepat selesainya yaitu di hari ke-89, sedangkan aktivitas I waktu selesai paling cepat itu 82 hari, sedangkan aktivitas G itu waktu mulai waktu selesai paling cepat eh waktu selesai paling lambatnya itu 88 hari. Maka aktivitas J ini waktu mulai paling cepatnya itu dari aktivitas H itu 89 hari dengan durasi waktu 20 hari, maka ah, waktu selesai paling cepatnya itu 109 hari, sedangkan waktu mulai paling lambatnya 89 hari, dan untuk waktu selesai paling lambatnya itu 109 hari. Maka lama pengerjaan eh, proyek kita di sini dengan menggunakan diagram PAR atau CPM itu 199 hari. Adapun di sini ada aktivitas kritis yaitu aktivitas A, B, D, E, F, H, dan J. Di sini ada menggunakan diagram preseden. Dia itu sama dengan diagram par atau yang tadi. Di sini pada aktivitas A, kita mulai dengan di hari ke-0. Kemudian waktu mulai paling cepatnya, waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-12 dengan durasi waktu 12. Kemudian di sini ada diagram aktivitas B. Aktivitas B ini dapat kita kerjakan setelah aktivitas A selesai dengan durasi waktu 8 hari. Kita dapat mulai aktivitas B ini di hari ke-12 dan waktu selesai paling cepatnya itu 20 hari. Di hari ke-20. Kemudian ada aktivitas C. Aktivitas C ini ah, dia tidak terkaitan dengan aktivitas A. Maka aktivitas C ini kita dapat mulai paling cepatnya itu di hari ke-0. Nah, dengan durasi waktunya pengerjaannya itu 23 hari, maka aktivitas C ini waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-23. Kemudian ada aktivitas D. Aktivitas D dapat kita lakukan setelah aktivitas B selesai. Aktivitas B tadi selesai paling cepatnya itu di hari ke-20, maka aktivitas D ini kita dapat mulai paling cepatnya itu di hari ke-20 dengan durasi waktu 25 hari dan waktu selesai paling cepatnya itu 45 hari. Kemudian ada aktivitas E. Aktivitas E ini kita dapat mulai melakukan pekerjaannya itu ketika aktivitas C sama D itu selesai terlebih dahulu. Maka aktivitas C tadi kan selesai paling paling cepat itu di hari ke-23, sedangkan aktivitas D itu paling cepat waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-45. Maka maka aktivitas E ini kita dapat mulai paling cepatnya itu di hari ke-45. Sedangkan ah, di hari ke-45 dengan durasi waktu 8 hari. Dan waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-53. Kemudian ada aktivitas F.
Aktivitas F ini kita bisa mulai setelah melakukan aktivitas E selesai terlebih dahulu. Aktivitas F ini dapat kita mulai paling cepat yaitu di hari ke-53 dengan durasi waktu 6 hari dan waktu selesai paling cepatnya itu 59 hari. Kemudian ada aktivitas G, aktivitas G yaitu sama seperti aktivitas F tadi, kita juga harus menunggu aktivitas E selesai terlebih dahulu. Dan aktivitas G ini kita dapat mulai melakukan kerjanya itu ketika aktivitas E selesai terlebih dahulu, maka aktivitas G ini dapat kita mulai yaitu di hari ke-53 dan selesai paling cepatnya itu di hari ke-88. Kemudian ada aktivitas H. Aktivitas H ini yang kita dapat mulai melakukan aktivitasnya itu ketika aktivitas F selesai terlebih dahulu. Maka aktivitas H ini kita dapat mulai paling cepat yaitu di hari ke-59 dan selesai paling cepatnya itu 89 hari ke hari 89 dengan durasi waktu 30 hari. Kemudian ada aktivitas I. Aktivitas I ini juga sama aktivitas H. Kita juga harus menunggu aktivitas F selesai terlebih dahulu. Maka aktivitas ini kita dapat mulai melakukannya di hari ke-59 dan waktu selesai paling cepatnya itu 82 hari dengan durasi waktu 23 hari. Kemudian ada aktivitas J. Aktivitas J ini kita dapat mulai melakukannya itu setelah aktivitas H, I, sama G ini selesai terlebih dahulu. Aktivitas H tadi kita waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-89, sedangkan I di hari ke-82 dan G di hari ke-88. Maka aktivitas J ini kita dapat mulai paling cepat yaitu di hari ke-89 karena aktivitas H tadi selesainya di hari ke-89 dan durasi waktu aktivitas J ini itu 20 hari. Dan selesai paling cepatnya di hari ke-109. Dan di sini kita dapat melihat aktivitas kritisnya yaitu yang bernilai nol, yaitu ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, ada aktivitas E, ada aktivitas F, aktivitas H, dan aktivitas J. Oke, next. Dari diagram yang kita buat tadi, ada yang namanya yaitu lintasan kritis, yaitu lintasan garis putus-putus yang ada saya buat pada diagram parallelepiped tadi, yaitu ada dua, ada dua garis putus-putus yang disebut dengan juga dengan garis dami. Lintasan kritis ini yaitu lintasan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas kritis, seperti aktivitas kritis yang ada pada diagram tadi yaitu aktivitas A, B, D, E, F, H, dan J. Aktivitas kritis ini yang berarti aktivitas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Manfaatnya itu ah, agar kita mengetahui urutan tugas yang paling penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam proyek. Dan didapatkan hasil dari diagram kita tadi yaitu diperoleh 190 hari, sedangkan pada tabel pertama tadi yaitu ah, didapatkan hasil 100 eh sorry pada tabel pertama tadi kita mendapat hasil bahwa ah, lama waktu pengerjaan proyek tersebut yaitu 190 hari dan setelah kita menggunakan diagram diagram tadi kita mendapatkan hasil yaitu 109 hari. Dengan perbandingan yaitu sekitar 81 hari. Baik.
Aktivitas kritis ini diperoleh saat early start sama dengan later start. Maksudnya itu waktu mulai paling cepat itu sama dengan waktu mulai paling lambat. Sedangkan ah, waktu selesai paling cepat itu sama dengan waktu selesai paling lambat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan prestasi ini, saya mohon maaf. Dan jika ada saran atau kritikan, boleh di komentar di bawah. Ah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.